Halo sahabat tanam, jumpa lagi bersama saya Rudi dari Bunga Kita. Sebelumnya kan saya pernah buat video manfaat yang terkandung dari sirih merah ya. Yang belum nonton bisa klik link di sini. Nah, cara mengkonsumsinya juga bisa klik di sini ya. Nah, ada juga yang bertanya bagaimana cara memperbanyaknya ya atau cara propagasinya. Jadi cara memperbanyak sirih merah ini sebenarnya sungguh sangat mudah ya. Ada 3 cara mudah yang insya Allah anti gagal. Nanti saya akan praktekkan ya. Sebelumnya sirih merah ini kan tanaman merambat ya. Tanaman merambat itu biasanya di setiap ruasnya ini ada akar ya. Ada akar angin atau akar udara. Ini sahabat tanam bisa lihat. Nih, jadi di setiap ruasnya itu sebenarnya udah ada akar angin ya. Ini biasanya dipakai untuk mereka memanjat. Tapi ini bisa juga kita jadikan untuk memperbanyaknya. Jadi kita bisa stek di bawah akar angin ini ya. Jadi sekitar 1 cm-an di bawah akar angin ini. Tapi ada 3 cara ya. Cara yang pertama adalah cara stek yang biasa yang pada umumnya ya. Oke, saya ambil dulu batang yang akan di steknya ya. Jadi yang akan kita stek itu minimal 1 ruas ya, minimal kita potong 1 ruas atau 2 ruas. Jadi misalkan kalau sahabat tanam punya sirih merah yang seperti ini, misalkan ini kan udah ada beberapa ruas nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa dijadikan 6 ya, bisa dijadikan 6 anakan lagi kalau misalkan kita potong dari sini. Ini misalkan indukannya ini kita potong aja di sebelah bawah akar angin yang tumbuh ini ya. Oke. Nah, ini nanti tumbuh lagi ya, nanti akan tumbuh lagi. Biasanya kalau nggak dari bawah, dari ketiak dari sini ya. Jadi nggak usah takut kalau mau memperbanyak, potong aja nanti. Tapi yang indukannya itu, misalkan kalau indukannya masih kecil seperti ini, pisahin aja daunnya ya. Nah, ini sahabat tanam, kan ini tuh 1 ruas ya, 1 ruas. 1, 2. Nah, jadi sahabat tanam kalau misalkan mau tanam, ini minimal kita pakai 2 ruas. Maksud saya minimal 1 ruas dan maksimal 2 ruas. Walaupun misalkan seperti ini nih, nanti kita langsung tanam, bisa juga ya. Nanti kita langsung tanam, nggak dipotong lagi atasnya, bisa juga. Tapi kalau misalkan pengen lebih cepat banyaknya, ya kita harus potong beberapa ya. Ini saya praktekkan, kita potong 1 ruas dulu, 1 ruas. Nah, ini kita potong juga di bawah yang ruas bagian atas yang udah ada akarnya, kira-kira 1 cm di bawahnya. Nah, ini saya praktekkan 1 dulu ya, untuk stek yang biasa langsung ditanam di media tanam. Tapi sebelum tanam di media tanam, bila sahabat tanam tidak ingin gagal, insya Allah tidak akan gagal, kita rendam dulu di dalam air yang dicampuri dengan vitamin B1 penguat akar. Itu bagaimana cara mencampurkannya? Per 1 liter air itu dikasihnya 1 mili ya, 1 mili vitamin B1 penguat akar. Ini saya contohnya pakai air 500 mili ya, pakai air 500 mili, berarti dikasih B1-nya setengah mili. Kalau ini saya punya ini ya, yang buat obat anak tuh, jadi bagus buat ngukurin milinya. Nah, ini ada vitamin B1 penguat akar. Kita ambil dulu setengah mili. Nah, ini kan setengah mili nih, campurin. Campurin ke dalam airnya, kita aduk-aduk ya. Nah, setelah teraduk, kita rendam
si akar anginnya ya. Nah, di dalam air. Di dalam air yang sudah tercampur dengan vitamin B1 penguat akar. Nah, tinggal direndam aja seperti ini. Ini kita diamkan 15 sampai 30 menitan. Jika sudah sekitar 30 menitan, kita tinggal pindahin aja ke media tanam kompos ya. Jadi dicampurin aja ke dalam media tanam kompos yang sudah jadi. Itu media tanam kompos biasanya terdiri atas tanah, sekam bakar, kokopit, sama pupuk kandang ya. Jadi udah bagus nutrisinya. Ya, kalau sahabat tanam tidak punya di rumah, tinggal beli aja media tanam kompos yang sudah jadi seperti ini ya. Ya, ini caranya sangat mudah sekali ya. Tinggal kita masukkan aja media tanamnya ke dalam pot atau polybag seperti biasa. Nah, lalu potongan yang tadi sudah direndam di dalam air yang dicampur vitamin B1, kita langsung tanam aja seperti biasa ya. Tanam saja sampai si akar anginnya tadi itu terkubur ya. Nah, posisinya si daun ini nggak boleh terkubur ya. Tapi kalau si akar anginnya itu harus terkubur di dalam media tanam. Habis itu kita siram, terus disimpan di tempat yang teduh ya, di tempat. Tapi kalau bisa tempatnya terang, cuman tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, ini biasanya mereka akan tumbuh di usia sekitar 10-14 harian ya. Itu nanti akan tumbuh akar barunya ya. Kemudian biasanya kalau udah 2 mingguan, pindahin ke tempat yang terkena sinar matahari ya. Perlahan, jadi terkena sinar matahari pagi dulu hingga benar-benar kuat, nanti sampai terkena matahari seharian. Tetapi kalau bisa sih jangan terkena matahari siang, atau kita kasih itu ya, kasih di atapnya paranet biar nggak terlalu panas, karena si sirih merah ini nggak terlalu suka kalau terkena matahari langsung seharian. Lalu selama masa pertumbuhannya ini penyiramannya biasa aja ya, penyiramannya jangan sampai si media tanam menggenang ya, jadi hanya disiram ketika media tanam mulai mengering. Oke, itu cara yang pertama, mudah sekali kan? Lalu ada cara kedua, yakni teknik stek dengan menggunakan media tanam air. Jadi hanya media tanamnya air saja ya, air bersih ya, air bersih. Ini bisa juga kita jadikan media tanam untuk proses stek sirih merah. Nah, airnya ini harus benar-benar air bersih dan yang tidak mengandung favorit ya. Nah, kan ini yang tadi stekan tadi masih ada nih. Ini sebenarnya masih bisa kita potong lagi ya, potong-potong, karena di setiap ruas tuh udah ada akarnya. Tapi kalau misalkan kita mau langsung segini juga bisa ya. Misalkan langsung aja kita masukin ke air. Nah, ini ada daun di paling bawah, kita potong aja ya. Kalau misalkan mau ditanam di media airnya segini langsung. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ke air. Tinggal dimasukkan ke air seperti ini. Nanti sekitar umur 2 mingguan akan keluar akar baru ya, akar putih ya, di setiap ruas atau akar angin yang masuk ke dalam air. Lalu penyimpanannya kita simpan di tempat yang teduh ya, di tempat yang teduh, terang tapi tidak terkena matahari langsung. Lalu prosesnya selama airnya masih bening, tidak mengkeruh, tidak usah diapa-apain ya, tidak usah diganti. Tetapi kalau ketika airnya mengkeruh, itu airnya wajib diganti ya. Cara gantinya ya gampang banget ya, tinggal kita angkat dulu, lalu air yang udah mengkeruhnya dibuang, lalu kita masukin lagi. Nah, setelah setelah umur 2 mingguan nanti akar putihnya udah muncul, nanti kita pindahin ke media tanam seperti tadi ya,
ke sini, ke media tanam biasa kalau mau tanam di pot. Tapi sebenarnya jika kita biarkan terus mereka di dalam air, sirih merah ini akan terus tumbuh, namun pertumbuhannya akan sangat lambat. Jadi kalau misalkan ditumbuhin di air terus, nanti yang paling cepat tumbuh itu akar ya. Nanti paling cepat tumbuh itu akarnya. Kalau untuk pertumbuhan tunas baru dan daunnya itu akan sangat lambat sekali kalau sahabat tanam simpan terus di dalam air. Cuman kalau misalkan sahabat tanam mau mendekorasi ruangan rumah dengan media air, bisa ya, bisa juga ya. Hanya resikonya sangat lambat sekali pertumbuhannya. Nah, itu cara kedua untuk memperbanyak sirih merah. Yang paling gampang sebenarnya pakai air. Cuman nanti kalau pakai air ya lebih lama aja pertumbuhannya. Sekarang cara ketiga ya, cara ketiga untuk memperbanyak sirih merah ini adalah dengan cara merunduk atau dalam bahasa gaulnya layering. Nah, jadi cara sistem merundukan ini sangat gampang juga ya. Jadi sahabat tanam kalau misalkan udah ada akar anginnya ini ya di sirih merahnya, kita tinggal rundukin aja seperti ini ke media tanam baru. Media tanam baru misalkan sahabat tanam bisa bikin lagi di pot atau misalkan di tanah langsung. Tinggal kita rundukin ya, rundukin. Nah, ini misalkan akar angin yang mau kita rundukin yang ini nih. Nah, yang ini kan ini ada daun ya, ada daunnya satu. Daunnya dibuang aja dulu. Nah, kita runduk, kita gali dulu sedikit media tanamnya, kita masukin, kita kubur ya, kita kubur. Terus kalau misalkan khawatir terangkat, kita bisa pakai ini aja ya, lidi. Kita bisa pakai lidi biar lidi yang dibengkokin ya. Nah, untuk menahan si rundukannya biar nggak naik ke atas. Nah, jadi si rundukannya tertanam seperti ini. Nah, jadi ya nanti tertanam seperti ini di sini ya. Tahannya bisa pakai apa aja yang pasti si rundukannya ini nggak terangkat ke atas. Nah, lalu kita tinggal siram aja seperti biasa. Siram ketika media tanamnya mulai mengering. Jika sudah umurnya sekitar 1 bulanan, itu nanti akan ketahuan ada tunas baru yang tumbuh. Maka kita tinggal potong saja dari indukannya ya. Dari indukannya, nah kita potong, ini jadi tanaman yang baru nantinya. Oke sahabat tanam, sekian saja ya 3 cara yang insya Allah anti gagal dalam memperbanyak atau propagasi sirih merah. Sahabat tanam paling suka cara yang mana? Silakan share di kolom komentar. Jika sahabat tanam suka, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.